rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan upaya pemasok untuk menerapkan dan mengembangkan rantai pasokan yang seefisien dan seefektif mungkin, yang dimana nantinya akan digunakan oleh industri manufaktur di sektor bisnis seperti sektor swasta ataupun korporasi untuk mengelola proses bisnis termasuk sistem produksinya. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan aliran barang jasa serta informasi dan dana dari awal hingga konsumen akhir. Yang selanjutnya ada manfaat dari manajemen rantai pasok. Di setiap perusahaan pasti memakai konsep manajemen rantai pasok yang dimana memberikan beberapa manfaat. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Untuk menjadikan pelanggan setia, terlebih dahulu kita harus memberikan rasa puas kepada pelanggan dengan pelayanan yang kita berikan, sehingga pelanggan tersebut bisa percaya dan membeli produk-produk yang perusahaan hasilkan. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan. Dengan banyaknya pelanggan yang setia serta percaya dengan produk kita, pastinya nantinya itu akan memberikan dampak seperti meningkatnya pendapatan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan ke konsumen yang dimana nantinya akan menyebabkan menurunnya biaya dari proses tersebut. Yang keempat ada pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset termasuk faktor manusia akan semakin terampil di dalam bidang pengetahuan ataupun keterampilannya. Dan selanjutnya ada peningkatan laba. Dengan banyaknya pendapatan yang dimana nantinya akan membuat perusahaan tersebut menjadi meningkatnya laba tersebut. Jadi yang terakhir ada perusahaan semakin besar. Dengan banyaknya pendapatan, banyaknya pelanggan yang setia serta membeli produk kita, nantinya akan membuat perusahaan semakin lebih besar serta akan dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada tujuan utama manajemen rantai pasok. Yang pertama ada penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua ada meningkatkan biaya. Yang ketiga meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Yang keempat ada mengurangi waktu. Yang kelima memuaskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Selanjutnya ada solusi masalah untuk manajemen rantai pasok. Yang pertama melakukan outsourcing. Yang kedua membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Yang ketiga menciptakan strategi partnership dengan supplier. Yang keempat ada menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian. Yang kelima ada mengurangi waktu tunggu selama pembelian dan peminjaman dan penjualan. Yang keenam ada menggunakan supaya sedikit atau seminggu mungkin. Yang ketujuh ada memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Yang kedelapan ada melakukan proses produksi setelah ada order. Yang ke-9 ada mencapai permintaan yang akurat melalui kerjasama yang lebih dengan supplier. Selanjutnya itu ada proses manajemen pada rantai pasok. Yang pertama yaitu ada plan atau perencanaan. Pada tahap ini perusahaan akan melakukan peramalan untuk memperkirakan volume kebutuhan pasar akan perlengkapan kantor untuk desain dan kualitas. Selanjutnya itu ada stocks atau pencarian pasokan dan pengadaan. Pada tahap ini perusahaan akan melakukan pencarian pasokan dengan mencari bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Sebelum melakukan pembelian, sebaiknya kita mencari pemasok dengan harga dan barang yang baik. Selanjutnya itu di sini ada make atau pembuatan. Pada tahap ini disebut tahap transformasi, di mana produksi dimulai dari pengadaan produksi, pengadaan peralatan, penjadwalan kerja dan pengendalian kualitas. Yang terakhir yaitu di sini ada delivery atau pengiriman. Pada tahap ini disebut tahap akhir yaitu tahap pengiriman. Pada tahap pengiriman kita biasanya melihat stok barang dan mencatat untuk dikirim kepada pengecer, yaitu bisa
penting dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah produksi. Kegiatan ini termasuk penciptaan untuk jadwal produksi pabrik Indo, yang termasuk dengan penyediaan perusahaan pabrik. Kedua persediaan. Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai penyanggahan ketidakpastian rantai pasok. Ketiga, lokasi ini terkait seperti di mana lokasi fasilitas untuk perusahaan. Keempat, transportasi udara dan drop memiliki waktu yang lebih cepat, namun biayanya lebih mahal. Sedangkan melalui laut dan kereta api lebih murah tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Kelima, informasi yang akurat dan dapat membantu menciptakan koordinasi yang lebih baik. Materi terakhir yaitu interaksi terjadi pada manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah D1 yaitu supplier yaitu pada tahap ini bahan baku atau bahan yang disediakan oleh distributor untuk melakukan penyediaan. Yang kedua ada rantai 1 dan 2 yaitu supplier dan manufaktur. Di sini yaitu merupakan distribusi yang pertama digabungkan dengan tahap kedua, yaitu sebagai perakit, produsen atau pembuat bahan baku menjadi bahan jadi. Dan yang ketiga yaitu rantai 1, 2, dan 3 yaitu supplier, manufaktur, dan distributor. Pada tahap ini dihasilkan produsen yang untuk didistribusikan kepada pelanggan. Pengguna distribusi ini adalah pendekatan untuk digunakan oleh sebagai besar rantai pasok. Dan keempat yaitu rantai 1, 2, dan 3 dan 4 yaitu disebut supplier, manufaktur, distributor, dan retail outlet. Pada tahap ini yaitu untuk menyediakan tempat atau wadah. Kalau yang kelima yaitu rantai 1 sampai 5 yaitu disebut dengan supplier, manufaktur,